Halo, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang nilai optimum. Berikut adalah list anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian optimasi. Optimasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Hal ini dapat dilihat dari gambar di samping, bahwa jika titik X berkaitan dengan nilai minimum fungsi fx, titik yang sama juga berkaitan dengan nilai maksimum dari negatif fungsi tersebut min fx. Yang selanjutnya adalah penurunan untuk mencari nilai optimum. Jika diketahui sebuah fungsi kuadrat, maka akan terbentuk yang namanya titik puncak. Titik puncak tersebut bisa minimal dan maksimal. Untuk itu, hanya ada satu titik yang memiliki nilai optimum, yaitu di titik puncak. Garis singgung hanya akan menyinggung kurva di satu titik. Jika garis singgung menyinggung kurva di titik puncak, maka garis singgungnya mendatar atau gradiennya sama dengan 0. Untuk itu, dari konsep inilah untuk mencari nilai optimum dari sebuah fungsi, maka solusinya dengan menurunkan fungsi tersebut untuk dijadikan gradien dan menyamadengankan dengan 0. Untuk mengetahui jenis optimumnya, maka bisa digunakan turunan kedua. Jika kurvanya berupa bukit atau puncaknya maksimal, maka akan terbentuk gradien dari sisi kiri ke kanan. Gradien dari sisi kiri bernilai positif, sedangkan gradien di sisi kanan bernilai negatif. Karena perubahan gradien adalah gradien yang negatif dikurangi gradien awal yang positif, maka nilai dari perubahan gradien menjadi negatif. Sebaliknya, jika kurvanya berupa lembah atau puncaknya minimum, maka gradien di sisi kiri bernilai negatif dan di sisi kanan bernilai positif. Maka perubahan gradiennya akan positif. Gambar di samping menunjukkan jenis optimum yang kurvanya berupa bukit dan yang kurvanya berupa lembah. Oke, perkenalkan nama saya Misal Ardita Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan jenis optimum. Yang pertama adalah syarat. Syaratnya yaitu turunan pertama harus 0. Kok bisa sih kita mendapatkan syarat turunan pertama yang harus 0? Oke, di sini akan menggambarkan suatu grafik dan kurva, yaitu kurva maksimum. Nah, dari kurva maksimum ini kita dapat simpulkan kalau titik yang paling atas ini merupakan titik maksimum. Nah, untuk tercapai suatu titik maksimum ini harus memerlukan garis gradien yang mendatar. Nah, dari garis gradien yang mendatar ini memiliki gradien yang 0. Nah, apa hubungannya gradien sama turunan? Jadi, untuk mencari suatu nilai turunan, untuk mencari suatu nilai gradien, yaitu harus menggunakan rumus turunan. Nah, tadi kan kita dapatkan gradiennya harus 0. Berarti di sini M-nya harus 0. Sama dengan turunan pertama. Jadi dapat disimpulkan syarat yang pertama yaitu turunannya harus 0. Untuk yang kedua yaitu jenis nilai optimum. Yang pertama jenisnya yaitu nilai maksimum. Nilai maksimum didapatkan ketika nilai turunan keduanya kurang dari 0 dan nilai minimumnya ketika nilai turunan keduanya lebih dari 0. Bagaimana sih kok dapat rumus kayak gini? Nah, kita di sini akan mencontohkan. Saya akan menggambar kurva maksimum dan menggambarkan garis singgung. Nah, dari garis singgung ini, garis singgung kiri ini merupakan garis singgung positif, yang kanan ini merupakan garis singgung negatif. Dari sini kita memakai rumus delta M. Delta M merupakan M2 min M1. Di sini M2-nya yaitu min, minus, positif. M1-nya adalah positif. Dari rumus ini didapatkan bahwa delta M-nya yaitu negatif. Karena itu dari hasil ini negatif, maka nilai maksimumnya yaitu harus kurang dari 0.
Untuk dapatkan rumus nilai minimum ini sama seperti nilai maksimum ini, yaitu dari sini kita dapat bahwa ini adalah gradien negatif dan ini gradien positif. Sama kita mau memakai rumus yaitu delta M. Jadi M2 min M1 berarti plus dikurangi minus. Dari sini kita dapat yaitu positif. Dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa nilai dari turunan keduanya harus lebih dari 0 supaya mendapatkan nilai minimum. Oke, di situ saya akan menjelaskan tentang langkah kerja. Yang pertama yaitu mencari titik stasionernya terlebih dahulu menggunakan turunan. Jadi misal di sini kita mempunyai suatu fungsi yaitu 2x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Untuk mencari titik stasioner yaitu menggunakan turunan. Tadi kita sudah mengetahui yaitu syaratnya turunan pertama haruslah 0. Jadi di sini adalah turunan pertama haruslah 0. Turunan pertama dari 2x kuadrat yaitu 4x. Turunan pertama dari 4x yaitu 4. Turunan pertama dari 1 tidak ada, berarti 0. Jadi nggak perlu ditulis dengan 0. 4-nya pindah ke kanan jadi 4. Jadi di sini x-nya yaitu min 1. Kita sudah menemukan titik stasionernya yaitu x-nya di min 1. Jika ingin mengetahui nilai y-nya ada di berapa, jadi ini tinggal dimasukkan saja. Jadi y sama dengan ini 2 min 4 plus 1. Jadi jawabannya y-nya min 1. Setelah kita mendapatkan nilai titik stasionernya di x min 1, kita mau mencari apakah nilai tersebut, apakah fungsi tersebut ini merupakan fungsi maksimum atau minimum, yaitu dengan cara menggunakan turunan kedua. Jadi turunan pertama yaitu 4x plus 4. Turunan kedua dari 4x plus 4 yaitu 4. Di sini 4 adalah lebih dari 0. Dapat dilihat ketika turunan keduanya lebih dari 0, maka fungsi tersebut yaitu minimum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 2x kuadrat plus 4x plus 1 memiliki nilai minimum ketika y-nya sama dengan 4. Baik, saya Fathanisa Dipercaya di sini akan menjelaskan contoh soal dari materi nilai optimum. Yang pertama yaitu carilah jika mungkin nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x pangkat min 2. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus x pangkat min 2 mempunyai turunan pertama sama dengan 2x min 2x pangkat min 3 dan turunan kedua sama dengan 2 plus 6x pangkat min 4. Dan untuk stasionernya dapat dicari ketika turunan pertama fx sama dengan 0 sehingga 2x min 2x pangkat min 3 sama dengan 0, lalu kedua ruas dikalikan dengan x pangkat 3 menghasilkan 2x pangkat 4 min 2 sama dengan 0, x pangkat 4 sama dengan 1 dan nilai x sama dengan plus minus 1. Kemudian nilai x tersebut 1 dan min 1 disubstitusikan
disubstitusikan ke dalam turunan kedua fx, yaitu 2 plus 6x pangkat min 4. Untuk f min 1 sama dengan 2 plus 6 kali min 1 pangkat min 4 sama dengan 2 plus 6 sama dengan 8. Dan untuk F1 sama dengan 2 plus 6 dikali 1 pangkat min 4. Sebelumnya mohon maaf karena di sini ada sedikit kesalahan. Tapi untuk 1 pangkat min 4 hasilnya 1, jadi tetap sama saja, yaitu 2 plus 6 sama dengan 8. Dan karena keduanya bernilai positif, dan untuk fx jika berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0 akan mempunyai nilai balik minimum. Dan untuk mencari nilai minimumnya dapat dicari dengan melakukan substitusi ke dalam nilai awal fx, yaitu x kuadrat plus x pangkat 2, di mana f min 1 hasilnya adalah 2, begitupun dengan f1 yaitu 1 kuadrat plus 1 pangkat min 2 sama dengan 2. Jadi nilai minimum fungsi f adalah 2 sedangkan maksimumnya tidak ada. Dan ini untuk grafik fungsinya. Untuk contoh soal kedua yaitu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 4 mempunyai koordinat titik balik maksimum di 1, 1. Hitunglah nilai AB. Pertama-tama diketahui fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 4 melalui titik 1, 1. Kemudian nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan min 1 disubstitusikan ke dalam fx sehingga diperoleh persamaan pertama, yaitu a kali 1 kuadrat plus b kali 1 plus 4 sama dengan min 1 sehingga a plus b sama dengan min 5. Kemudian untuk persamaan kedua diperoleh melalui stasioner ketika turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan pertama fx sama dengan 2ax plus b sehingga 0 sama dengan 2a kali 1 plus b dan b sama dengan min 2a. Kemudian persamaan 1 dan 2 dieliminasi sehingga dihasilkan a sama dengan 5 dan b sama dengan min 10. Dan nilai AB sama dengan 5 kali min 10 dan hasilnya adalah min 50. Sekian penjelasan dari saya. Untuk contoh soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk contoh soal ketiga, di sini diketahui nilai maksimum dari fungsi ft sama dengan t ditambah akar a dikurang 2t itu adalah 10, dan di sini dimintakan untuk menentukan nilai a. Jadi untuk mencari nilai a, pertama kita ketahuikan terlebih dahulu fungsi t sama dengan t ditambah a min 2t. Kita ketahuikan fungsinya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi fungsi tersebut hasil turunannya adalah 1 ditambah 1/2 dikali a min 2t pangkat min 1/2 dikurang min 2. 1 kita dapatkan dari penurunan t. Kemudian 1/2 dikali a min 2t pangkat min 1/2 dikali min 2 didapatkan dari penurunan akar a min 2t. Dapatkan hasil, kenapa bisa mendapatkan hasil seperti ini? Karena akar a min 2t kita ibaratkan menjadi a dikurang 2t pangkat 1/2. 1/2 kita pindahkan ke depan, maka akan menjadi 1/2 dikali, kita tuliskan kembali a min 2t, di sini kita tuliskan kembali, kemudian kemudian 1/2 kita kurangkan dengan 1 ini bisa kita ganti dengan 2/2, kita ganti dengan 2/2, maka hasilnya akan menjadi min 1/2 dikalikan lagi dengan min 2, di mana min 2 ini adalah hasil penurunan dari a min 2t. Jadi waktu kita turunkan a ini kita anggap a sebagai bilangan karena di sini adalah nilai a. Jadi a itu adalah sebuah nilai, kita anggap a ini adalah sebuah nilai, kita turunkan maka dia akan habis.
karena sudah diturunkan dia akan habis, kemudian kita dapatkan min 2T. Min 2T ini kita turunkan, maka T akan menjadi 1, karena T akan menjadi pangkat 0 karena dia dikurangi dengan 1. Karena 1 ini dia akan dikurangi dengan 1, maka pangkat T jadi 0, dan 1 yang di awal ini sebelum kita kurangkan akan pindah ke depan jadi 1 dikali min 2. 1 kali min 2, maka hasilnya adalah min 2. Itu adalah penurunan dari akar. Kemudian setelah kita turunkan fungsi ft tadi, akan kita dapatkan hasil seperti ini, di mana hasil ini kita dapatkan dari proses pengerjaan ini. 1/2 dikali A min 2T pangkatnya 1/2 dikali min 2. Bisa mendapatkan ini, karena ini kita bisa coret ya. Berarti ini kita dapatkan min 1. Min 1 kita kalikan dengan ini, min 2 2T pangkat min 1/2, maka dapat hasilnya min 1 dikali min 2T pangkat minus 1/2, itu berarti sama dengan min 1 dikali 1 per akar A min 2T. Maka hasil yang didapatkan adalah min 1 per akar A min 2T. Ya, sama hasilnya dengan yang diketahui. Kemudian setelah itu kita turunkan 1 di sini, kita turunkan ke bawah. Jadi 1 ditambah minus. Jadi 1 ditambah minus 1 per akar min 2T. Karena minus ketemu dengan negatif, maka jadilah hasilnya negatif. Maka di sini kita teruskan saja negatif. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita sama dengankan dia dengan 0. Kita sama dengankan dia dengan 0. Setelah kita sama dengankan dia dengan 0, kita pindahkan 1, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, dapatlah hasilnya 1. Kenapa di sini tidak negatif? Karena waktu ini dipindahkan, dia hasilnya juga akan negatif. Berarti min 1 per akar A dikurang 2T sama dengan min 1. Karena ini sama dengan negatif, kita hilangkan negatifnya, berarti jadi kita coret negatifnya, maka hasilnya jadi positif. Kedua ruas bilangannya itu jadi positif. Setelah itu kita pindahkan lagi, kita ubah menjadi seperti ini. Berarti ini kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi jadi hasilnya itu 1 sama dengan akar A min 2T. Kemudian ini, jadi bentuk ini sama saja bentuknya. Jadi ini kita pindahkan ke kiri, ini kita pindahkan ke kanan, maka keduanya akan jadi negatif ya. Terus negatifnya kita coret. Maka hasilnya bisa jadi keduanya positif, jadi akar A dikurang 2T sama dengan 1. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan hasil dari akar A min 2T itu sama dengan 1, kita pindahkan ke fungsi yang di awal. Fungsi yang di atas ini kita pindahkan, kita substitusikan ini menjadi 1, karena hasil ini yaitu sama dengan 1 seperti yang sudah diketahuikan di sini. Maka kita tuliskan menjadi T ditambah 1 sama dengan 10. Kenapa? Karena 10 ini adalah nilai maksimum, berarti F max di sini. F max maksimum T, F max T itu sama dengan T ditambah 1 sama dengan 10. Kita pindahkan 1 ke kanan, berarti T sama dengan 10 dikurang 1, yaitu 9.
berarti T di sini sama dengan 9. Kita sudah mengetahui T sama dengan 9, maka T ini kita substitusikan ke bentuk akar yang tadi. A min 2T sama dengan 1. Ya, bentuk akar di sini ya. Setelah kita substitusikan, berarti T ini sama dengan 9, ya, sesuai dengan yang ada di sini. T sama dengan 9, kemudian kita kalikan 2 dengan 9 menjadi 18. Kita sama dengan 1 ini dengan sama dengan yang tadi, berarti ini kita pindahkan ke kanan. 18 negatif 18 menjadi positif 18. Kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya 19. Jadi untuk nilai A dari fungsi di sini adalah 19. Contoh soal 4, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Cara yang pertama mencari turunannya. Untuk turunan pertama menjadi 3x kuadrat dikurangi 3. Dan untuk turunan keduanya yaitu 6x. Selanjutnya mencari absis titik stasionernya dengan mengsamadengannkan turunan pertama dengan 0. Menjadi 3x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas sama-sama dikali 1/3 menjadi x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan menjadi x tambah 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Dan ditemukan bahwa x yang pertama adalah min 1 dan x yang kedua yaitu 1. Kemudian nilai x ini disubstitusikan pada turunan kedua ini yaitu 6x. Untuk x sama dengan min 1, nilai turunan keduanya adalah min 6. Karena min 6 ini kurang dari 0, maka min 1 adalah absis maksimumnya. Untuk nilai x sama dengan 1, ditemukan bahwa nilai turunan keduanya yaitu 6. Karena 6 lebih dari 0, maka 1 adalah absis minimumnya. Kemudian untuk mencari nilai optimum, disubstitusikan nilai x ini ke dalam fungsi yang pertama. Untuk nilai x sama dengan min 1 ditemukan bahwa nilai fungsi adalah 3. Jadi 3 ini adalah nilai maksimumnya sesuai dengan grafik yaitu titik yang ini. Sedangkan untuk x sama dengan 1 ditemukan bahwa nilainya adalah min 1 sehingga ini adalah nilai minimumnya. Sesuai dengan grafik yaitu titik yang ini. Selanjutnya contoh soal kelima. Mencari selisih dari nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 5. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu mencari turunan pertama dari fungsi ini tadi. Untuk turunan pertama, hasilnya adalah x kuadrat ditambah x min 2. Dan untuk turunan keduanya adalah 2x tambah 1. Kemudian mencari absis titik stasioner dengan mengsamadengannkan turunan pertama dengan 0. Sehingga x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi x tambah 2 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga ditemukan bahwa x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Kemudian nilai x ini disubstitusikan pada turunan kedua yaitu 2x tambah 1. Sehingga untuk nilai x sama dengan min 2, ditemukan nilainya adalah min 3. Karena min 3 ini kurang dari 0, maka min 2 adalah absis untuk nilai maksimumnya. Sedangkan untuk x sama dengan 1, ditemukan bahwa nilainya adalah 3. Karena 3 ini lebih dari 0, maka ini adalah nilai minimumnya. Absis minimumnya. Kemudian nilai x ini disubstitusikan kepada fungsi yang pertama. Untuk x sama dengan min 2 ditemukan nilai akhirnya adalah 25/3. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Selanjutnya untuk x sama dengan 1 ditemukan bahwa nilai akhirnya 23/6. Ini adalah nilai minimumnya. Karena soal meminta nilai selisih dari nilai maksimum dan minimum, maka langsung saja dikurangi, yaitu 25/3 dikurangi 23/6. Dan hasil akhirnya ditemukan 9/2. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yang pertama, nilai optimum bisa juga disebut nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, syarat nilai optimum adalah turunan pertama dari fx sama dengan 0. Yang ketiga,
nilai maksimum apabila turunan kedua dari f(x) kurang dari 0. Yang keempat, nilai minimum apabila turunan kedua dari f(x) lebih dari 0. Yang kelima, tidak semua fungsi memiliki nilai maksimum dan nilai minimum.